warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvi Nurkhalisna, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan serangkaian kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya Pak Hari. Pak Hari, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Hari Susanto Sutiono. Saya di sini mengampu mata pelajaran matematika di kelas 10 fase E. Baik, Pak Hari, sebelumnya saya berterima kasih karena Pak Hari sudah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri sesi kita kali ini. Untuk sesi kita kali ini, secara umum tujuannya adalah kita ingin melakukan kegiatan praobservasi. Jadi nanti saya akan melakukan observasi pada kelas yang Pak Hari ajar. Tetapi sebelum itu, di sini kita ingin mengobrolkan beberapa hal tentang rancangan kegiatan pembelajaran yang akan Pak Hari laksanakan, strateginya seperti apa, dan area pengembangan yang ingin Pak Hari fokuskan dalam pembelajaran ini apa, seperti itu ya Pak ya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin tahu terlebih dahulu tentang tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Pak Hari laksanakan apa? Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi itu, nanti tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok siswa mampu menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan eksponen. Ya, mampu menyelesaikan ya Pak ya. Nanti kira-kira ukuran dari ketercapaian tujuan pembelajaran ini seperti apa Pak? Oke, jadi nanti anak-anak akan diberikan LKPD. Jadi dari LKPD yang berisi masalah berkaitan dengan eksponen atau nanti itu berkaitan dengan pertumbuhan bakteri, nanti hasilnya itu yang dilihat siswa sudah mampu atau belum dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi nanti hasilnya dilihat berdasarkan hasil pengerjaan siswa. Ya. Selanjutnya Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Pak Hari laksanakan di kelas itu seperti apa Pak? Oke, jadi nanti di awal kegiatan anak-anak akan saya berikan tes awal dulu untuk melihat pemahaman siswa menggunakan media kuisis. Nanti setelah itu nanti akan dikelompokkan siswa itu menjadi dua kelompok besar, yakni dengan pemahaman yang baik dan pemahaman yang kurang baik. Setelah itu dari masing-masing kelompok itu akan diberikan LKPD, di mana LKPD-nya juga dibedakan antara yang kemampuan baik dan kemampuan kurang baik. Di mana untuk kemampuan baik itu untuk bantuannya relatif lebih sedikit daripada untuk yang kelompok kurang baik, di mana di LKPD-nya diberikan bantuan-bantuan secara tertulis untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah itu nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan itu, dipresentasikan dan refleksi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Pak, dari keseluruhan rancangan kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Hari sampaikan barusan, kira-kira nanti Pak Hari ingin saya fokus pada area pengembangan diri yang apa pada pembelajaran tersebut? Oke, jadi nanti pengembangan diri yang difokuskan itu adalah di aspek pengetahuan, terutama terkait dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksponen itu tadi. Aspek pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan eksponen seperti itu. Kemudian Pak Hari, kita sudah menyepakati aspek pengembangan dan juga saya sudah tahu bagaimana rancangan kegiatan pembelajaran yang akan Pak Hari lakukan. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu kunjungan kelas. Kira-kira Pak Hari ingin atau siap saya kunjungi atau saya observasi di kelas kapan Pak Hari? Hari Senin minggu depan saja. Hari Senin minggu depan. Untuk kelasnya? Kelas 10C. 10C. Pada jam ke berapa Pak? Jam ke-3-4. Jam ke-3-4. Baik Pak Hari. Jadi nanti hari Senin minggu depan pada jam ke-3-4 saya akan mengunjungi kelas Pak Hari di 10C dan saya akan melakukan pengamatan tentang kegiatan pembelajaran yang Pak Hari lakukan selama di kelas. Nanti kita tetap nyaman saja ya Pak Hari ya. Nanti saya hanya ingin mengamati bagaimana proses pembelajarannya seperti itu. Kemudian dari area pengembangan yang sudah kita sepakati, kemudian strategi yang Pak Hari persiapkan untuk kegiatan yang akan kita laksanakan kira-kira apa saja? Oke, jadi strateginya nanti saya menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, jadi biar anak-anak lebih
terjun ke masalah yang nyata. Kan matematika itu abstrak ya Bu, jadi biar anak-anak bisa lebih memahami. Terus yang kedua nanti menggunakan metodenya diskusi kelompok dengan media LKPD-nya. Terus nanti akan ada juga diberi ice breaking biar tidak tegang dan lebih nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Setelah tadi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti ada banyak sekali strategi yang akan Pak Hari laksanakan, termasuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga bahkan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Ya, luar biasa sekali Pak Hari. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi kita akan mengadakan sesi lagi percakapan semacam ini, tetapi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya yang mendampingi saya selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Beliau adalah Ibu Yeni Purwanti. Nanti beliau akan hadir di sekolah dan melihat sesi percakapan kita, sesi pasca observasi, di mana nanti kita akan mendiskusikan bagaimana hasil temuan saya pada saat kegiatan pembelajaran Pak Hari di kelas dan juga bagaimana refleksi Pak Hari dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kita hari ini atau bagaimana gitu ya Pak ya. Kemudian saya kira itu untuk sesi kita kali ini. Untuk jadwal observasi sudah kita sepakati, untuk jadwal paskanya insya Allah akan kita agendakan setelah kegiatan observasi. Siap. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Hari atas waktu yang Pak Hari luangkan untuk sesi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi observasi. Semoga kegiatan pembelajaran yang Pak Hari persiapkan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan terima kasih dari saya. Sama-sama. Selamat pagi, sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini masuk semua? Siapa yang tidak ada? Oke, pada hari ini pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen. Maka tujuan pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan eksponen. Hari ini nanti kita akan pembelajarannya secara berdiferensiasi. Nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan mengerjakan kuis singkat pakai Quizzes. Jadi HP-nya nanti silahkan disiapkan ya. Jadi nanti dari hasil pretest kalian itulah yang nanti menentukan kalian ada di kelompok yang mana ya. Jadi nanti pembagian kelompoknya berdasarkan hasil tesnya. Nanti setelah itu kalian saya bagikan LKPD yang berkaitan dengan penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan berkaitan dengan eksponen ya. Jadi masalah penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan eksponen nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Maka yang pertama kita lakukan kuis singkat dulu ya. Kuisnya berkaitan dengan eksponen. Kalian buka Quizzes. Ya, atau kamu mau bisa itu kamu scan yang ada di layar itu bisa di scan kelihatan. Nggak bisa ya itu pakai Quizzes, masukkan enter password. Nama yang diisi nama aslinya ya, jangan nama misalkan namamu ada sama, misalkan Julia, ada Julia Andini sama Julia siapa ditulis 2 angka. Tapi kalau nama depannya cuma 1 anak ya ditulis 1 anak aja. Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan? Sudah?
Tinggal satu saja. Nah, pada hari ini pembelajaran kita itu akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bakteri itu tadi. Silakan nanti bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti saya bagikan ini LKPD-nya. Kelompoknya sudah saya susun ini. Oke ya, kelompok 1 Ardania, Fetiula, Jeheskil, Felicia Ayu dan Kalistia. Itu kelompok 1. Nanti yang belum dapat kelompok angkat tangan atau yang dapatnya double angkat tangan. Oke, perhatikan dulu. Di sini kelompok 1 2 3, di sini 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6 di sini. Ayo berdiri dulu biar lebih semangat. Oke, aturannya ya, kalau saya bilang clap, nanti kalian tepuk 1 kali, berdiri dulu. Nanti kalau saya bilang clap, itu kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang boom, itu mejanya dihentak 1 kali. Kalau saya bilang candy, permen yang di tengah itu diambil ya, Ryan. Atau siapa yang mau ambil, boleh. Bisa dipahami? Permennya nanti kalau saya bilang candy, itu kalian, nah itu ambil. Sembarang sasirmu Ryan oleh ya. Ya. Nyosok. Oke, bisa? Oke, kita coba dulu ini, coba dulu. Clap. Oke, clap. Coba dulu. Boom. Oke, nanti kalau candy berarti langsung diambil ya. Bisa? Oke. 1 2 3. Clap. 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 Boom. 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 Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Candy. Oke, tepuk tangan buat kalian. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Itu LKPD-nya silakan dikerjakan ya. Itu berkaitan dengan pertumbuhan bakteri atau pembelahan bakteri. Mengerjakannya boleh. Mengerjakannya 20 menit ya. Iya, itu di situ sudah ada panduannya, tinggal diisi-isi saja. Mengerjakannya 20 menit, nanti setelah selesai mengerjakan, nanti dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami presentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi melalui pernyataan tersebut kami menyimpulkan bahwa pada jam ke-0 fase perubahan 0 banyak bakteri 10.000, jam kedua fase perubahan 1 banyak bakteri menjadi 5.000, jam keempat banyak bakteri menjadi 2.500. Jam ke-6 jumlah bakteri menjadi 1.250. Pada jam ke-8 banyak bakteri menjadi 625. Beri tepuk tangan buat kelompok yang presentasi. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Jadi dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, kalian menentukan banyaknya bakteri, baik yang kelompok 1, 2, 3 maupun 4, 5, 6. Untuk kelompok 1, 2, 3 kan soalnya berbeda dengan yang kelompok 4, 5, 6, ya kan? Dan untuk kondisi soalnya pun juga yang 4, 5, 6 juga lebih dipermudah karena tinggal ngisi yang titik-titik, gitu ya. Intinya semuanya sama dalam kasus bakteri dengan pembelahan, baik itu dia berkurang maupun bertambah, itu tetap menggunakan eksponen ya. Dari kegiatan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Jadi saya berharap di kesempatan lainnya itu kalian lebih aktif ya. Jadi dalam kegiatan berkelompok jangan hanya 1 atau 2, 3 anak saja yang mengerjakan, tapi lebih aktif yang lainnya ya. Jadi kan kalian satu kelompok itu kalau mengerjakan diharapkan semuanya
sama. Jadi jangan satu mengerjakan, yang lainnya hanya main HP, kan kasihan. Padahal satu ke kelompok. Nilainya satu kelompok kan sama. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Hari. Pagi Valerie. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Hari, kemarin kita sudah melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari percakapan pra-observasi sampai kegiatan observasi. Saya berkunjung ke kelas Pak Hari dan hari ini kita akan mengadakan sesi percakapan pasca observasi sesuai dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nanti tujuan dari percakapan kita saat ini adalah nanti Pak Hari bisa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dan juga mungkin misal nanti ada rencana perbaikan untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian sebelum saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya catat kemarin, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Pak Hari. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Hari selama saya observasi di kelas? Perasaan saya yang pertama ya agak nervous ya Bu, tapi yang kedua saya senang karena selama kita belajar itu kan kita tidak bisa merefleksi diri saya sendiri. Kalau ada yang mengamati itu kan bisa memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Nervous tapi senang. Nervousnya itu karena apa Pak kira-kira? Karena kan jarang, maksudnya ada teman rekan sejawat yang masuk di dalam kelas, biasanya cuma ketemu murid, sekarang ketemu teman sejawat, apalagi yang mapelnya sama, gitu kan ya agak sedikit, apalagi lebih senior daripada saya, itu jadi lebih nervous. Tapi sebetulnya saya senang. Senangnya seperti apa Pak itu? Ya bahagia dengan adanya Bu Elvi masuk itu kan nanti bisa memberikan masukan kepada saya terhadap kegiatan belajar yang saya lakukan selama ini, terutama di kelas yang waktu itu dilakukan observasi. Oh ya. Nah kemudian saya ingin bertanya tentang langkah atau strategi yang sudah kita sepakati pada saat pra-observasi. Kira-kira dari langkah dan strategi yang sudah Pak Hari rencanakan dan kita sepakati bersama itu apakah sudah Bapak lakukan atau apa saja langkah dan strategi yang Bapak lakukan selama kegiatan observasi tersebut? Oke, jadi kemarin itu kan strateginya pertama menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Terus ada juga LKPD yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Terus ada KSC berusaha ice breaking. Ice breaking ya. Kemarin area yang kita sepakati apa Pak? Masih ingat? Pengetahuan. Jadi beberapa strategi tersebut Bapak terapkan untuk mencapai keterampilan pengetahuan. Ya. Kemudian dari langkah dan strategi yang sudah Pak Hari ceritakan, itu tentu yang sudah kita sepakati sebelumnya dan sudah Pak Hari terapkan pada kegiatan observasi, kira-kira bagaimana pendapat Pak Hari sendiri? Apakah area pengembangan tadi tentang pengetahuan tadi sudah, menurut Pak Hari sudah tercapai atau belum? Di beberapa kelompok kan itu kan dibedakan menjadi beberapa kelompok itu setelah saya koreksi hasilnya itu ada yang sudah, ada yang memang masih perlu perbaikan, artinya belum tercapai secara maksimal. Oh gitu. Kemarin ada berapa kelompok Pak kira-kira? Ada 6 kelompok ya, itu 2 kelompok yang bawah itu masih belum maksimal ketercapaiannya. Ya berarti 4 sudah ya 4 Pak sudah. Berarti bisa dikatakan lumayan berhasil. Ya. Kemudian kira-kira secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Hari laksanakan selama kegiatan observasi, dari strategi atau langkah yang sudah Pak Hari terapkan dan juga hasil yang sudah Pak Hari sampaikan tadi, kira-kira menurut perasaan Pak Hari sendiri itu apakah sudah berhasil atau belum?
dari usaha yang Bapak? Mungkin sebagian besar sudah, tapi menurut saya masih belum dulu. Kenapa? Karena anak-anak yang belum ketercapaiannya masih belum itu mungkin karena ya kemampuan pemahaman materi sebelumnya yang belum maksimal. Oleh sebab itu waktu di tujuan pembelajaran itu dia belum maksimal, sehingga saya rasa di tujuan pembelajaran yang sebelumnya itu masih perlu ada perbaikan. Oh, seperti itu ya. Berarti melihat hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian Pak Ari, sesuai janji saya tadi di awal, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Ari laksanakan. Tadi ada 4 aspek yang kita sepakati memang di kegiatan praobservasi. Yang pertama berkaitan dengan model pembelajaran PBL yang Pak Ari lakukan. Di sini berdasarkan hasil pengamatan saya, model PBL-nya sudah tampak pada RPP Pak Ari. Kemarin saya lihat RPP-nya, dan juga sintaksnya sudah dilakukan, saat di kelas sudah dilakukan sesuai dengan urutan. Nah, kemudian yang kedua tentang metode diskusi, itu juga sudah dilakukan karena kemarin saya melihat ada kegiatan diskusi kelompok, terutama dilakukan pada saat pengerjaan LKPD dan presentasi juga. Cuman kemarin memang saya lihat selama kegiatan diskusi itu masih ada anak yang menurut saya kontribusinya itu kurang dalam kelompok. Apa mungkin ada suatu hal yang membuat mereka kurang fokus pada saat kegiatan pembelajaran, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan media LKPD berdiferensiasi, kemarin Pak Ari sudah berusaha membuat LKPD berdiferensiasi ya Pak. Ya. Ini pertama kali? Ya. Pertama kali. Nah, di sini saya mengamati kemarin Pak Ari membuat 2 LKPD berbeda yang disiapkan berdasarkan tingkat pemahaman murid, yaitu LKPD untuk murid yang memiliki kesiapan belajar yang baik dan kurang. Kemudian Bapak juga melakukan kegiatan ice breaking, lab Boom Candy ya kemarin ya, Lab Boom Candy, di mana melalui ice breaking ini anak-anak memang menjadi lebih fokus karena ini kan dilakukan setelah kegiatan pengaturan meja kelompok. Nah, itu kan anak-anak sedikit ramai kemarin. Tapi melalui kegiatan ice breaking ini, anak-anak sudah bisa fokus kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian di sini ada beberapa catatan tambahan yang saya temukan selama kegiatan observasi kita kemarin. Yang pertama yaitu tadi masih saya temukan beberapa murid yang tidak fokus, ada yang asik sendiri, ada yang masih bermain HP, kemudian ramai dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi catatan kita bersama ya Pak ya. Selanjutnya, selain diferensiasi proses dengan membedakan LKPD, saya juga mengamati bahwa Pak Hari juga melakukan diferensiasi konten di awal kegiatan pembelajaran, di mana Pak Hari memberikan opsi penyajian materi yang bisa dipilih oleh murid berdasarkan minatnya, di mana Bapak menyajikan konten dalam artikel, poster, dan juga video. Itu sangat luar biasa menurut saya untuk suatu hal yang dilakukan pertama kali. Kemudian di sini saya masih belum tampak jelas perbedaan perlakuan Bapak untuk dua kelompok. Kan ada kelompok yang berkemampuan baik dan berkemampuan kurang. Di situ saya kemarin melihat bahwa semua kelompok mendapat bantuan dari Pak Hari. Apakah memang seperti itu? Maksudnya Bapak memang memberi scaffolding kepada semua kelompok, atau scaffoldingnya itu untuk kelompok yang pemahamannya kurang saja? Sebetulnya harusnya yang kurang saja yang diberikan bantuan, cuman ya karena di kelas siswa yang kemampuannya baik juga bertanya, mau tidak mau ya harus ke sana. Tapi sebenarnya memang harusnya yang kurang saja yang mendapatkan scaffolding selama di kelas. Oh, seperti itu ya. Kemudian ada yang terlupa juga kemarin pada kegiatan pembelajaran, di akhir belum ada kegiatan refleksi dan pemberian umpan balik dari murid. Oh ya, betul. Iya. Betul. Mungkin terlupa atau bagaimana Pak itu? Ya mungkin memang terlupa. Harusnya memang disiapkan media apa itu Bu namanya? Yang kayak kita ngisi terus muncul di layar itu. Ya, bisa. Atau mungkin bisa juga disampaikan secara langsung. Ya. Okay. Kemudian dari serangkaian kegiatan percakapan yang sudah kita lakukan bersama ini tadi, Bapak Hari sudah melakukan refleksi, saya juga sudah menyampaikan hasil pengamatan. Nah, kira-kira menurut pendapat Pak Hari,
adakah rencana yang mungkin terfikirkan oleh Pak Hari yang akan Pak Hari siapkan sebagai bahan perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya? Oke, jadi karena itu adalah TP yang ketiga Bu ya, dari Iya. beberapa TP, menurut saya berarti mungkin nanti biar anak-anak lebih paham, maka di TP-TP sebelumnya itu akan dirubah model pembelajarannya. Karena selama ini saya kan, ya anak-anak saya kasih rumus, nanti saya suruh berkelompok mengerjakan sesuai dengan rumusnya. Mungkin besok-besok akan saya ganti biar anak menemukan rumusnya itu sendiri. Dengan anak-anak seperti itu. menemukan rumusnya sendiri kan paham, walaupun soalnya itu diubah-ubah termasuk dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Mau mencoba merubah model Iya, pembelajarannya. pembelajarannya. Oke. Kemudian apakah ada rencana lain lagi yang mungkin Pak Hari lakukan? Mungkin diskusi Bu dengan teman-teman sejawat yang lainnya, dengan Bu Elvi dan guru-guru yang lebih senior lainnya untuk mencari ide. mencari ide-ide. Mencari ide, baik. Kemudian dari rencana yang sudah Pak Hari sampaikan kepada saya, kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan rencana tersebut? Kalau bisa ya secepatnya Bu, karena kan pelajaran terus berjalan, Ya. biar lebih cepat, lebih bagus. Rencananya itu kegiatannya dilakukan pada saat kapan? Apakah Pak Hari membuat jadwal khusus atau? Oh enggak, jadi waktu sela-sela aja, misalkan teman-teman atau ada yang senggang, saya bisa diskusi. Ya, baik. Kemudian adakah orang yang akan dilebatkan dalam strategi yang Bapak sampaikan? Selain rekan sejawat, mungkin ada lagi yang lain yang mau dilibatkan dalam perencanaan ke depan? Itu aja Bu, teman saja. Teman sejawat, ya. Ya baik Pak Hari, itu tadi adalah rangkaian percakapan pasca observasi kita. Terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu yang sekian kalinya untuk melakukan diskusi bersama saya. Semoga Pak Hari bisa melaksanakan rencana yang sudah Pak Hari sampaikan tadi dengan maksimal, dengan lancar. Dan semoga kegiatan pembelajaran kita ke depan akan semakin lebih baik dan lebih baik lagi melalui kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan bersama. Semoga kegiatan yang sudah kita laksanakan ini menjadi kegiatan yang saling memberi kita inspirasi, bukan judgmental gitu ya Pak. Jangan merasa dinilai, tapi kita belajar bersama seperti itu. Ya baik Pak Ari, terima kasih. Mari kita lanjutkan aktivitas selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dari saya selama kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya Bunda, tadi itu adalah rangkaian praktik supervisi yang sudah saya terapkan bersama rekan sejawat saya Pak Hari, sesama guru matematika di SMA kami. Mungkin dari rangkaian kegiatan supervisi mulai dari kegiatan observasi dan pasca yang sudah kami lakukan barusan, ada masukan dari Bunda. Terima kasih saya ucapkan ke Bu Elvi dan juga Pak Hari yang hari ini melaksanakan kegiatan dialog pasca observasi, yang mana kegiatan ini sebenarnya rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh Bu Elvi selaku CGP kepada rekan sejawat, yang mana juga sudah disampaikan kepada saya selaku pengajar praktik bagaimana proses yang sudah dilaksanakan oleh Bu Elvi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hari ini saya mengamati langsung kegiatan pasca observasi. Sungguh luar biasa, saya mengapresiasi terhadap kegiatan ini dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Elvi di dalam menjalankan serangkaian observasi. Hari ini dialognya luar biasa, sudah mencakup atau sudah memenuhi bagaimana teknik seorang supervisor memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach dalam hal ini yang diobserver yaitu Pak Hari sudah luar biasa, sudah mengena teknik coachingnya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semuanya, baik Pak Hari yang mana mungkin belum masuk dalam program guru penggerak, jadi ini menjadi pengalaman ya Pak Hari, dan mudah-mudahan nanti bisa
bersama-sama Bu Elvi di lembaga ini bisa menggerakkan semua teman-teman untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru profesional. Nah, ini juga salah satu bagian dari peningkatan kompetensi guru melalui supervisi akademik yang dilakukan oleh rekan sejawat. Jadi supervisi sebenarnya tidak harus dilakukan oleh pimpinan atau kepala sekolah, tetapi bisa dilakukan oleh rekan sejawat. Oleh sebab itu, saya sangat berharap komunitas praktisinya ini dihidupkan kembali sehingga bisa kita jadikan sebagai wadah untuk bersilaturahmi, sharing, sehingga apa-apa yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran bersama anak-anak ini bisa terfasilitasi dengan baik begitu nggih. Ada hal yang kurang misalnya kita bicarakan bersama di komunitas belajar sehingga yang kurang akan menjadi bisa diperbaiki bersama-sama sehingga dampaknya pada kualitas pembelajaran di kelas semakin baik. Kemudian tujuan dari Bu Elvi untuk memberikan yang terbaik, memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran yang berpihak kepada anak ini bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Pak Hari, tetap semangat. Kemudian Bu Elvi juga demikian, semangat berproses bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja masukan dari saya, umpan balik terkait dengan dialog pasca observasi. Pokoknya sudah sangat luar biasa teknik coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.